Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Listiani dari kelas 11 TKJ 2. Pada mapel Sistem Keamanan Jaringan dengan guru pengampu Parede Alamsyah pada pekan keempat, yaitu materi mengenai firewall pada host dan server. Nah, langsung saja saya menjelaskan materinya. Firewall adalah sebagian sistem yang mengatur komunikasi antar dua jaringan yang berlainan. Nah, fungsi utama dari firewall yaitu memfilter lalu lintas jaringan, mencegah akses tidak sah, melindungi dari serangan cyber, perlindungan data, membatasi konten, mencegah penyebaran malware. Nah, jenis firewall yaitu ada dua. Yang pertama personal firewall, yang kedua network firewall. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu personal firewall. Nah, ini bertujuan untuk mengamankan komputer secara total dengan ditambahkannya beberapa fitur keamanan tambahan semacam perangkat protektif terhadap virus, anti-spyware, anti-spam, dan lainnya. Contohnya dari firewall jenis ini adalah Microsoft Windows. Contohnya yaitu Microsoft Windows Firewall, Symantec Personal Firewall, Kerio Personal Firewall. Nah, yang kedua yaitu Network Firewall. Nah, firewall ini didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam dua bentuk, yakni sebuah perangkat terdedikasi atau sebagai sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Nah, contohnya dari firewall ini adalah Microsoft Internet Server dan Acceleration Server atau ISA Server. Nah, selanjutnya Cisco Fix, Cisco ASA, Tables, dan sistem operasi GNU atau Linux. Dalam keluarga sistem operasi Unix BSD serta Sunscreen dari Sun Microsystem INC. Nah, cara kerja firewall yaitu menolak dan memblokir paket yang datang berdasarkan sumber dan tujuan yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu menolak dan menyaring paket data yang berasal dari jaringan internal ke internet. Contohnya ketika ada pengguna jaringan internet yang mengakses situs-situs dewasa, seperti itu, jadi kita bisa memblokirnya. Nah, yang ketiga yaitu menolak dan menyaring paket data berdasarkan konten yang tidak diinginkan, seperti situs yang terdedikasi mengandung virus. Nah, kita seringkali mendownload atau membuka situs-situs yang bukan dari situs resminya. Nah, itu bisa menjadi ancaman bagi laptop kita atau komputer yang digunakan. Mungkin saja dari file yang di-download atau dari membuka situs yang tidak resmi itu memiliki virus-virus yang kita tidak ketahui. Jadi lebih baik kita membuka atau mendownload sesuatu itu di situs yang resminya saja. Nah, yang keempat yaitu melaporkan semua aktivitas jaringan dan kegiatan firewall. Nah, jadi itu dari itu penjelasan dari firewall, mulai dari pengertian, ada jenisnya, terus cara kerja firewall, tujuannya ada gitu. Nah, saya akan mempraktekkan memblokir situs atau aplikasi yang terinstal di laptop saya agar si aplikasi tersebut itu tidak dapat diakses.
Nah, teman-teman, di sini kita cari dulu file window firewall-nya. Nah, setelah itu dibuka. Ini setelah diklik akan tampilan seperti ini. Nah, kita milih outdoor ya. Nanti dan pilih juga new folder. Oke, setelah itu di sini kita pilih program. Nah, karena saya lupa untuk karena saya lupa lokasinya, jadi saya di close dulu. Setelah itu saya ke Chrome karena saya ingin memblokir Google Chrome. Jadi saya klik kanan. Setelah itu muncul tampilan seperti ini dan pilih Open File Location. Nah, di sini bakal langsung ke lokasi yang ditempatkan Google Chrome. Nah, di sini kita copy saja. Setelah di copy, kita masuk lagi ke yang firewall yang tadi, pilih now folder. Nah, yang ini pilih program. Nah, yang untuk lokasinya kita masuk ke browser. Setelah itu masukkan yang file name-nya yang tadi kita setelah copy. Itu pilih Chrome-nya. Setelah itu next sampai beres. Nah, di sini kita kasih nama blok Chrome ya. Saya tidak akan memfinishkan karena ini akan memblokirnya. Jadi saya sudah cukup sampai segini saja. Oke, jadi seperti itu praktek firewall yang saya tunjukkan untuk membatasi atau memblokir supaya tidak dapat diakses di komputer. Contohnya komputer kita atau laptop kita itu ini dipinjamkan, karena kita takut ada aplikasi yang di dalam aplikasi itu terdapat data kita yang penting, jadi kita bisa memblokirnya untuk sementara. Jadi seperti itu praktek pemblokiran menggunakan firewall di laptop. Nah, jadi itu saja materi penjelasan mengenai firewall untuk pekan keempat. Menurut saya, kesan dari bab 4 itu sangat saya sukai dikarenakan ada praktiknya, yaitu praktik firewall. Karena secara pribadi saya lebih menyukai pembelajaran yang ada praktiknya. Saya mohon maaf, tapi saya kurang suka mengenai pembelajaran yang banyak materinya, gitu, kurang ada praktiknya. Jadi seperti itu. Untuk bab sebelumnya juga bisa dipraktikkan, tapi saya belum paham bagaimana cara mempraktekkan mengenai materi-materi sebelumnya. Tapi alhamdulillah untuk firewall saya cukup memahaminya. Saya bisa untuk mempraktekannya di laptop maupun di komputer yang ada di lab. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.